Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan rasional, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Sebelum kita membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan, kita buat persepsi yang sama dulu tentang bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Berarti bentuk ini adalah bentuk pecahan, yaitu A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, serta pada penyebut atau B-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Contoh seperti 0,5. 0,5 bisa kita bentuk dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per 2. Begitu pula dengan 0,6, yaitu betul 3 per 5 ya. Sedangkan 1,25, apakah ini merupakan bilangan rasional? Betul, ini juga merupakan bilangan rasional karena pada 1,25 ini juga dapat dibentuk dalam bentuk A per B atau pecahan, yaitu 5 per 4. Sekarang kita akan berbicara sedikit tentang persamaan rasional. Apa itu persamaan rasional? Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Ingat, penyebutnya memuat variabel dan dia dalam bentuk pecahan. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, seperti yang kita sepakati tadi bahwa pada bilangan rasional penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk persamaan rasional, penyebut yang memuat variabel tadi pun tidak boleh sama dengan 0. Contoh daripada persamaan rasional. Karena penyebutnya di sini mengandung variabel, maka ini kita sebut sebagai persamaan rasional dengan ditandai di sini ada sama dengan. Begitu pula kasus yang ini. Kasus yang ini penyebutnya juga ada variabelnya, serta kasus yang seperti ini. Bagaimana penyelesaian persamaan rasional? Pada penyelesaian persamaan rasional seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan cara mengalihkan dikali silang, yaitu min 9 dikali dengan X min 3 akan sama dengan 1 dikali dengan 2X plus 5. Jadi, kita bisa melakukan perkalian silang di sini. Min 9 nanti ketemu dengan X min 3 dan 1 di sini ketemu dengan 2X plus 5 seperti ini. Selanjutnya kita kalikan. Maka min 9 kali X menjadi min 9X. Lalu min 9 kali min 3 menjadi plus 27. Sama dengan di sini kalau dikalikan 1, maka tetap daripada 2X plus 5. Selanjutnya, karena kita mau mencari penyelesaian persamaannya, maka kita gabungkan yang memiliki variabel X. Jadi, kita atur agar ruas kiri di sini mengandung variabel X. Sehingga, agar mengandung variabel X, 2X di sini harus hilang. Agar 2X hilang, apa yang kita lakukan? Benar, kita kurangkan dengan nilainya yaitu min 2X.
Selanjutnya, karena di sini menghasilkan 0 ya, kemudian ini kita gabung juga. Min 9X dikurangkan dengan 2X menjadi min 11X plus 27. Kalau yang ini sama dengan 0. Sama dengan 5. 0 ditambah 5 menjadi 5. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai X, maka 27 di sini yang harus hilang. Sehingga dikurangkan dengan 27 antara ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga kita dapatkan di sini min 11X sama dengan min 22. Maka untuk mendapatkan nilai X-nya saja, kita bagi dengan min 11. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Ini adalah penyelesaian untuk persamaan rasional. Selanjutnya kita bahas tentang pertidaksamaan rasional. Sama dengan persamaan rasional, maka pertidaksamaan rasional berarti hanya membedakan pada tandanya. Ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Maka di sini kita bisa mengartikan bahwa kalau pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya bisa mengandung variabel atau penyebutnya saja, minimal penyebutnya saja yang mengandung variabel, maka di sini kita sebut sebagai pertidaksamaan rasional. Contoh, di sini Bu Ain berikan 4 buah contoh. Kira-kira manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Apakah kalian bisa menebaknya? Coba kalian amati. Pada bagian ini, apakah ini merupakan pertidaksamaan rasional? Betul, ini adalah pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena pada pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Coba kita perhatikan pada kasus yang kedua. Apakah ini merupakan pertidaksamaan rasional? Betul, ini bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Jadi, penyebut pada pertidaksamaan rasional adalah mengandung variabel. Persamaan juga harus mengandung variabel pada penyebutnya, minimal pada penyebutnya. Maka ini dikatakan bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Selanjutnya, pada bagian ini, apakah ini merupakan pertidaksamaan rasional? Amati penyebutnya. Betul, ini adalah pertidaksamaan rasional karena penyebutnya mengandung variabel. Bagaimana contoh yang terakhir ini? Apakah ini termasuk pertidaksamaan rasional? Betul sekali, ini bukan pertidaksamaan rasional. Karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Maka yang harus kalian perhatikan dalam pertidaksamaan rasional adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0 dan harus mengandung variabel. Maka kita sebut sebagai pertidaksamaan rasional. Maka dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk umum pertidaksamaan rasional bisa dalam bentuk seperti ini, di mana fx di sini adalah fungsi terhadap fungsi f dengan variabel x dan pembilang penyebutnya di sini adalah gx. Ada tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Di mana fx adalah fungsi pembilang, gx adalah fungsi penyebut dengan gx yang tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi, pada pertidaksamaan rasional, gx atau penyebut di sini
tidak boleh sama dengan 0. Bagaimanakah langkah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0, yaitu dalam artian dalam bentuk umum. Bentuk umum yang seperti apa? Yaitu fx per gx yang lebih kecil atau lebih besar dari 0. Ini adalah bentuk umumnya, jadi harus kita buat dalam bentuk umumnya terlebih dahulu. Entah di sini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Selanjutnya, kita menentukan titik kritis atau pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Lalu kita buat garis bilangan dari titik kritis yang telah kita buat tadi. Titik kritis di sini biasa kita sebut juga sebagai pembuat 0. Dan jangan lupa, kalau pertidaksamaan, gunakan atau lakukan uji titik, sehingga kalian bisa nanti menarik kesimpulan untuk daerah penyelesaiannya. Catatan penting yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional adalah 1. Jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, tidak ada sama dengannya di sini, maka bulatan yang kita gunakan adalah bulatan kosong pada garis bilangan yang sudah kita buat. Ini sudah pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya tentang pertidaksamaan. Selanjutnya, berarti kalau ada sama dengannya, bulatannya penuh. Jadi harus diingat-ingat, kapankah dia bulatan kosong, kapankah dia bulatan penuh. Dan harus diingat bahwa penyebut pada pertidaksamaan atau persamaan daripada rasional tidak boleh sama dengan 0. Hal ini mengakibatkan bahwa titik kritis atau pembuat 0-nya pada bagian penyebut selalu bulatan kosong. Karena tidak boleh sama dengan 0 ya. Coba kita lakukan latihan soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Bagaimanakah penyelesaiannya? Perhatikan, bentuk ini sudah merupakan bentuk umum karena ruas ini sudah sama dengan 0. Maka kita langsung bisa masuk pada titik kritis atau pembuat 0-nya, pada pembilang dan pada penyebut. Kita ambil pembilangnya terlebih dahulu. Pada pembilang X min 1. Sehingga kita buat sama dengan 0 ya, karena kita mau mencari titik kritis. Maka ini pindah di sini menjadi berapa? Betul, X sama dengan 1 ya. Perhatikan penyebutnya. Pada penyebut yaitu X plus 5 sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan X sama dengan min 5. Inilah yang kita sebut sebagai titik kritis. Selanjutnya, apa yang kita buat? Betul, garis bilangan dari titik kritis yang telah kita buat. Yaitu ada 1 dan ada min 5. Ingat ya, pada garis bilangan mana yang terlebih dahulu kita tuliskan, mana yang setelahnya. Yang lebih kecil ada di sebelah sini dan yang lebih besar ada yang di sebelah kanannya. Perhatikan bahwa pada titik kritis min 5 di sana adalah bagian penyebutnya. Karena merupakan bagian penyebut di sini, maka bulatannya adalah bulatan kosong.
Selanjutnya, setelah kita membuat titik kritis pada garis bilangan ini, kita akan melakukan uji titik. Uji titik yaitu titik-titik yang ada pada sebelum 5, min 5, di antara min 5 dan 1, dan setelah 1. Kita ambil terlebih dahulu bilangan yang sebelum min 5, yaitu X sama dengan min 6. Lalu kita masukkan pada pertidaksamaan di sini, pada rasional di sini, kita ganti nilai X di sini menjadi min 6. Sehingga seperti ini ya. Ingat, pada uji titik, arah kita adalah mencari tanda. Apakah dia tergolong plus atau min. Maka angka sebenarnya tidak terlalu penting. Perhatikan, min 6, min 1 di sini. Maka sebenarnya ini akan menghasilkan tanda min. Sedangkan yang bawah, min 6 plus 5 di sini akan menghasilkan min juga. Maka min dibagi min di sini adalah plus. Maka tanda sebelum min 5 di sini adalah plus. Selanjutnya bilangan antara min 5 dan 1, yang paling mudah kita ambil 0 ya. Setelah itu, sama langkahnya dengan uji titik yang kita lakukan pada X sama dengan min 6, yaitu mengganti nilai rasional di sini, X-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat seperti ini. Kita lihat tandanya, kalau ini sudah jelas min ya, min dibagi plus berapa? Sama dengan min. Maka tanda di sini di antara min 5 hingga 1 adalah min. Selanjutnya, kita cari sebuah bilangan setelah 1. Kita ambil yang 2 ya. Kita masukkan pada pertidaksamaan rasionalnya di sini. X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga seperti ini. 2 dikurangkan 1 itu positif ya. 2 plus 5 juga positif. Maka positif dibagi positif di sini adalah positif. Maka di sini setelah 1 nilainya adalah plus. Selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Perhatikan kasus yang diberikan. Di sini diberikan adalah kasus di mana dia kurang dari. Kalau kurang dari, DP-nya apa? Betul, yang min. Kalau lebih dari, dia DP-nya adalah yang plus. Karena ini kurang dari, maka DP-nya yang min. Maka kita arsir, kita ambil HP-nya pada bagian yang min di sini. Dan kita bisa buat kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian dari kasus ini adalah X yang diapit antara min 5 hingga 1. Perhatikan baik-baik, di sini tidak ada sama dengannya, karena ini adalah bulatan kosong. Sedangkan pada 1 ada bulatan penuh, maka di sini ada sama dengannya. Mudah ya? Selanjutnya, bagaimana kalau bentuk yang seperti ini? Bentuk seperti ini sudah merupakan bentuk umum. Jadi, ini merupakan sudah termasuk bentuk umum. Maka penyelesaian yang kita lakukan adalah dengan mencari titik kritisnya. Untuk mencari titik kritis, maka penyebut yang dalam bentuk kuadrat ini kita cari faktornya. Faktornya berapa? Ingat ya bagaimana memfaktorkan pada persamaan kuadrat ini. Yaitu seperti apa? 1 kali 8 di sini, maka 8 itu ada 2 kali 4. Kemudian ada berapa lagi? 1 kali 8. Maka di sini karena tandanya min, maka kita cari selisihnya. Selisih mana yang menghasilkan 2 di sini?
Oke, 24 ya yang kita ambil, maka faktornya menjadi seperti ini. Yaitu ketika 2 plus dan 4-nya min. Maka kita dapat faktor ini. Selanjutnya, karena kita sudah bisa membuat dalam bentuk faktor yang seperti ini, kita langsung bisa membuat titik kritis atau pembuat nolnya. Nah, titik kritis di sini diawali dari pembilang ya. Kita ambil pembilangnya, yaitu 2x min 6 sama dengan 0. Maka kalau kita cari pembuat nolnya, yaitu berapa? 6-nya kita pindah terlebih dahulu ya. Sama dengan di sini 2x min 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2. Maka di sini x-nya ketemu sama dengan 3. Selanjutnya pada bagian penyebut, x sama dengan x min 4 sama dengan 0. Maka di sini x-nya sama dengan 4. Dan untuk masih penyebutnya ternyata ada 2 ya. Maka kita tuliskan penyebutnya ada 2 di sini, yaitu x plus 2. Maka x-nya di sini sama dengan min 2. Setelah kalian mendapatkan titik kritis di sini, apa yang kalian lakukan? Betul sekali, kita membuat garis bilangan dari titik kritis ini, yaitu mulai dari angka min 2 yang terkecil, 3, dan 4. Perhatikan baik-baik. Antara min 2 dan 4 di sini adalah penyebut. Maka bulatannya adalah bulatan kosong. Sedangkan pada 3 di sini adalah bulatan penuh. Karena di sini ada sama dengannya. Maka bulatannya penuh. Maka seperti ini. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Betul, uji titik ya. Kita melakukan uji titik, yaitu untuk angka sebelum min 2, bisa ambil min 3. Antara min 2 dengan 3, kita bisa ambil 0. Kemudian antara 3 hingga 4, dan yang lebih dari 4. Kita uraikan terlebih dahulu untuk x sama dengan min 3, yaitu bilangan sebelum min 2. Kita masukkan pada rasional di sini ya. Maka kita ganti nilai x-nya menjadi min 3. Sehingga di sini didapatkan seperti ini. Ingat, pada bagian ini adalah min kali min. Maka plus min dibagi plus, karena min kali min di sini menghasilkan plus, maka di sini menghasilkan plus, dan di sini min, maka min bagi plus adalah min. Maka pada bagian yang sini adalah min. Selanjutnya, kita ambil antara min 2 hingga 3, yaitu bilangan 0 ya. Kita masukkan ke bilangan rasionalnya. Lalu kita ganti nilai x-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan di sini adalah min dibagi berapa? Per berapa? Min kali plus, min ya. Maka min bagi min adalah plus. Maka pada bagian antara min 2 hingga 3 adalah plus. Langkah yang sama kita lakukan antara bilangan 3 hingga 4. Jika tidak ada bilangan bulat, kalian bisa menggunakan bilangan pecahan atau menggunakan bilangan desimal. Bu Ain ambil di sini yang paling kecil, yaitu 3,1 yang mendekati, yang paling mudah kalian menghitungnya. 3,1 kita masukkan ke bilangan rasionalnya. Maka kita ganti nilai x-nya juga dengan 3,1. Ingat sekali lagi bahwa yang kita butuhkan adalah hanya tandanya saja. Maka kalian harus bisa melihat 3,1 kalikan 2 itu adalah 6 lebih ya.
Kalau 6 lebih dikurangi 6, pasti bilangannya yang paling pembilang itu adalah plus. Lalu bagian bawahnya, ini min. Kenapa? Karena 3,1 lebih kecil dari 4. Sedangkan pada bagian ini karena sama-sama positif pasti plus. Min kali plus adalah min. Maka di sini plus bagi min di sini adalah sama dengan min. Seperti ini ya. Dia menghasilkan tanda min. Selanjutnya untuk bilangan lebih dari 4, kita ambil di sini X sama dengan 5, kita masukkan. Maka di sini kalau kita ganti dengan 5, pasti lebih besar dari min 6, maka di sini pasti positif. 5 di sini positif juga. 5 di sini positif juga. Maka sama dengan plus dibagi plus. Maka di sini A pasti akan menghasilkan plus. Maka pada bilangan yang lebih dari 4 ini pasti plus. Selanjutnya yang kita perhatikan apa? Betul, kasus soalnya apakah dia lebih kecil ataupun dia lebih besar. Karena di sini adalah lebih besar, maka HP-nya yang mana? Betul, daerah penyelesaian adalah yang positif. Maka kita buat seperti ini. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian adalah X-nya antara min 2 hingga 3 dan X yang lebih besar dari 4. Di sini pada bagian ini X-nya sama dengan 3. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai salah memberikan bulatan penuh atau bulatan kosong. Perhatikan soal berikut ini. Apakah ini sudah merupakan bentuk umum daripada bilangan rasional atau pertidaksamaan rasional? Betul sekali, belum ya? Maka penyelesaian yang bisa kita lakukan adalah membuat dalam bentuk umum terlebih dahulu, yaitu ruas yang sebelah kanan di sini harus sama dengan 0. Maka kita pindahkan sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ingat konsep dari pecahan pada waktu sekolah dasar kalian belajar, yaitu ketika penyebutnya tidak sama, apa yang harus kita lakukan? Betul ya, dikali silang seperti ini, yaitu 6 dikali X min 5 dan 2 dikali X plus 3, lalu bawahnya dikalikan bawahnya. Seperti ini ya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa kita gabungkan seperti ini. Sehingga kita tinggal menguraikan nilai daripada masing-masingnya di sini. Maka didapatkan bentuk yang seperti ini. Ingat, gabung nilai yang punya X. Di sini maka 6X dikurangkan 2X, min 30 dikurangkan min 6. Jadi digabung yang punya unsur yang sama di sini. Sehingga didapatkan karena 6X dikurangkan dengan 2X, maka menjadi 4X, lalu min 30 dikurangkan 6 adalah min 36. Langkahnya bentuknya sudah seperti ini, maka kita lakukan langkah seperti biasanya, yaitu 1, membuat titik kritis atau pembuat 0. Pada pembilang seperti ini ya, maka di sini 4X sama dengan 36. Lalu X-nya sama dengan berapa? 9 ya, maka di sini sama dengan 9. Lalu pada penyebutnya kita tinggal ambil X plus 3 dan X min 5. Kalau X min 5 sama dengan 0, maka berapa nilai X-nya? Betul, 5 ya. Sedangkan untuk X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 3.
Selanjutnya apa yang kita lakukan? Betul, buat garis bilangan dari ketiga titik kritis ini. Mulai dari min 3, 5, dan 9. Selanjutnya, pada bagian penyebut yaitu min 3 dan 5 merupakan bulatan kosong. Karena kasusnya di sini adalah ada sama dengannya, maka 9 bulatan penuh. Selanjutnya kita lakukan uji titik. Sama langkahnya tadi, yaitu kita ambil X sama dengan min 4. Kita masukkan dalam pertidaksamaannya yaitu untuk 4X min 36 per X plus 3 X min 5. Kita ambil dari sini ya. Maka kita X-nya kita ganti dengan min 4. Min 4 kali 4 di sini pembilangnya pasif, dia adalah negatif. Per min 4 ditambah 3 juga negatif. Min 4 min 5 juga negatif, sehingga min per plus maka didapatkan sama dengan min. Maka tanda sebelum min 3 adalah min. Langkah yang sama untuk antara bilangan min 3 dan 5. Kita ganti X-nya di sini sama dengan 0. Maka kita dapatkan min per 0 plus 3 adalah plus, 0 min 5 adalah min, maka min dibagi min adalah plus. Maka antara min 3 hingga 5 adalah plus. Selanjutnya X sama dengan 6. Kalau X sama dengan 6 sama juga ya, kita ganti X-nya menjadi 6. Karena 4 kali 6 itu masih 24, maka pembilang di sini pada X sama dengan 6 masih bernilai sama dengan min per, kemudian X-nya di sini kita ganti dengan 6 yaitu menjadi plus. 6 dikurangi 5 juga plus, maka di sini min dibagi plus sama dengan min. Maka daerah antara 5 hingga 9 adalah min. Selanjutnya setelah 9 ya, kita ambil 10. Karena kita masukkan di sini 10 sudah 40 ya. Kalau sudah 40 berarti pembilangnya pasti plus. Yang lainnya pasti juga plus semua karena angkanya sudah lebih besar. Maka di sini plus dibagi plus sama dengan plus. Maka untuk wilayah setelah 9 juga di sini sama dengan plus. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Betul, karena di sini lebih kecil, maka HP-nya adalah yang min. HP-nya di sini yang min, maka kita cari HP di sini yang min. Yaitu yang ini ya. Maka kita dapatkan di sini HP-nya adalah yang kurang dari min 3 dan antara 5 hingga 9. 9-nya ikut. Nah, HP-nya kita bisa tuliskan seperti ini. Yaitu X kurang dari min 3 tidak pakai sama dengan. Antara 5 hingga 9, 5-nya tidak masuk, tidak ada sama dengannya. Tapi untuk 9 ada. Nah, inilah penyelesaian daripada beberapa kasus untuk pertidaksamaan rasional. Dalam pertidaksamaan rasional, ada catatan penting yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan. Misalkan, perkalian ruas kiri dan ruas kanan. Kalau pada persamaan boleh kita lakukan. Tapi hati-hati, pada pertidaksamaan itu tidak diperbolehkan. Hal ini akan mempengaruhi domain fungsi daripada pertidaksamaan yang diberikan.
Selanjutnya adalah ketika ada bilangan yang sama atau fungsi yang sama antara pembilang dan penyebut, kita coret seperti ini. Itu pun tidak boleh dilakukan karena akan mempengaruhi domain fungsi tersebut. Ini tidak boleh menjadi seperti ini. Karena ingat, pada penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika kalian coret seperti ini, nanti akan merubah domain fungsinya. Jadi hati-hati ya dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Tidak boleh disilang dan tidak boleh disederhanakan antara pembilang dan penyebut. Selalu berikan hal-hal yang positif untuk tubuh kita. Sampai jumpa.